Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan video dari pertemuan sebelumnya, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah menginput ke dalam tabel penjualan, namun ada kesalahan sedikit teman-teman, dimana seharusnya kita menginput transaksi di sini ke dalam tabel detail penjualan ini ya teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan merubah dari yang sebelumnya kita menginput ke tabel penjualan ke dalam tabel detail penjualan. Oke, kita buka dulu Sublime Text-nya. Kita coba rubah dulu di sini ya teman-teman untuk tampilannya. Kita rubah di sini di bagian di sebelah kanan ini, kita rubah menjadi nama produk. Kita ambil dari tabel detail ini ya teman-teman, dari detail penjualan ini nama produk. Selanjutnya di sini nama pelanggan, lalu jumlah belinya, quantity. Selanjutnya ini total. Oke, kita simpan, kita refresh di sini. Nama produk, pelanggan, quantity, total, sama aksi. Kita rubah dulu di sini. Adalah ini 5, ini 7. Selanjutnya kita coba dulu menginput detail ini ya teman-teman. Silakan teman-teman kita input dulu di sini, satu aja dulu. Produk ID satu. Ini kita input manual dulu ya teman-teman. Kita refresh. Nanti kita akan tampilkan di sini, karena ini masih memunculkan data dari tabel penjualan. Di sini karena kita akan menampilkan ada penjual ID, produk ID, jumlah total, dan subtotal itu ada di tabel penjualan, pelanggan, sama produk ID. Berarti kita akan menjoinkan semua tabel sehingga nanti menghasilkan apa saja yang akan ditampilkan di detail penjualan ini. Langkah-langkahnya kita di sini kita joinkan dulu. Ini kita hapus.
berarti select bintang from detail penjualan, join kemana, ke tabel produk dulu karena kita akan mengambil produk ID ini. Produk on detail penjualan, produk ID sama dengan di tabel produk juga produk ID. Di tabel produk ini kita butuh produk ID, nanti juga kita akan membutuhkan pelanggan kita coba di sini pelanggan dan penjualan, join lagi pelanggan on pelanggan ID save. Lalu kita hapus dulu di sini teman-teman. Kita akan tampilkan dulu datanya satu persatu. Ini nama produk, nama pelanggan, ini untuk string isi nama produk. Sini kita coba produknya, produk ID nya 5, kita ubah di sini produk ID nya 5, tergantung teman-teman ya produk dari sini ada apa berapa, nanti di sini input manual aja dulu teman-teman. Nah ini Justus, berarti benar ya, untuk produk nomor 5 itu Justus. Selanjutnya untuk nama pelanggan nama pelanggan. Berarti ini ada error untuk nama pelanggan ya teman-teman. Di sini kita coba lagi join pelanggan. Nah ini ya teman-teman, udah namanya ada, berarti di sini total harga itu ini
subtotal ini teman-teman. Berarti ini kita ambil dari subtotal ini, karena kita ngambilnya dari detail penjualan, berarti namanya filenya itu subtotal. Berarti ini juga ganti jadi subtotal. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini ada kuantitinya ya teman-teman, kebalik. Kita kasih TB lagi, kita copy di sini, tapi jumlah produk hapus ini totalnya. Berarti untuk hapus transaksi juga di sini kita rubah jadi detail ID, dan juga rubah detail ID, lalu dihapusnya juga kita rubah menjadi semuanya ini detail ID. Detail ID kita simpan, apakah bisa menghapus detail ID. Ini harus menjadi detail penjualan, ini juga detail penjualan. Kita refresh. Nah, ini udah terhapus ya teman-teman. Kita coba Sudirman, ini produk-produknya 5. Untuk tambah mungkin belum masuk ya teman-teman, karena kita belum menginput kode untuk ke tabel detail penjualan. Nah, ini teman-teman, sini kita ubah jadi detail penjualan, ininya kita hapus. Di tabel detail penjualan itu adalah penjual ID, produk ID, jumlah produk, subtotal, jual ID, produk ID, jumlah produk, dan subtotal. Values-nya untuk penjual ID kita nolkan saja teman-teman. Lalu ini produk ID, berarti ini variabel ID. Kalau untuk jumlah produk berarti lalu di sini koma, kutip satu lagi. Untuk subtotal berarti subtotal. Untuk tanggal ini kita coba hapus saja. Udah, kita refresh sini. Sudirman, Justus, kita lalu teman-teman, produk ID kita hapus dulu.
masuk tapi tidak muncul ya teman-teman. Insert into detail penjual ID, ini salah, produk ID dan subtotal. Ini subtotal, ini kecil ya teman-teman, subtotal karena diambil dari variabel yang ini. Kita simpan, ini kita hapus dulu, kita refresh, simpan. Nah ini teman-teman udah masuk, terus satu. Terus Sudirman 3 total, ini sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya PR kita dari video sebelumnya, yaitu kita akan membuat tombol untuk simpan transaksi ini, dimana simpan transaksi ini kita akan arahkan ke tabel penjualan ini teman-teman. Jadi kita hapus dulu data yang kemarin kita buat. Oke, kita ke bawah sini, kita setelah tr ini kita buka lagi tag tr, lalu td, ini call span 3, tipe submit, name simpan transaksi, kelas btn tinggi, lalu di sini jadi nama simpan transaksi, simpan refresh. Nah ini teman-teman, kita coba simpan transaksi satu lagi kita buat untuk ini backslash, copy untuk cetak transaksi. Di atas ini hapus dulu. Di sini teman-teman kita copy, paste, cetak. Nah, ini teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kode untuk simpan data. Kita kopikan saja dari simpan dari pelanggan, simpan ini, kita blok, kita copy, kita paste di sini, yang ini kita close, ini kita hapus, if
Berarti ketika tombol simpan transaksi ini ditekan, simpan transaksi, maka simpan insert into, berarti ke tabel penjualan, set jualan masih ada, kita hapus dulu. Tanggal penjualan kita isi variabel tanggal. Variabel tanggal ini dari mana? Kita buat dulu di sini. Oke. Formatnya tahun, bulan, tanggal. Untuk tanggal, selanjutnya total harga. Total harga dari jumlah bayar. Jumlah bayar ini dari mana? Dari sini teman-teman, jumlah bayar. Lalu ini pelanggan PT. Pelanggan ini dari mana? Teman-teman bisa buat terlebih dahulu di sini variabel pelanggan, diisi dari pelanggan ID ini teman-teman. Setelah itu ketika ini berhasil, maka ini ke halaman transaksi. Kita refresh, kita buat transaksi baru, simpan, data berhasil disimpan. Oke, masuk ke tabel. Dari tabel ini sudah masuk ya teman-teman ke dalam tabel penjualan, sudah masuk tanggal, total harga, pelanggan ID. Tapi di sini masih ada yang kita perlukan. Ketika tombol simpan ini ditekan, maka datanya akan masuk ke tabel penjualan. Sementara itu data dari tabel detail penjualan ini akan terhapus secara otomatis. Jadi ketika kita menekan tombol simpan transaksi ini, maka ada proses input ke tabel penjualan, ada proses hapus di tabel detail penjualan. Untuk proses simpannya sudah berhasil, berarti kita tinggal melakukan proses hapusnya saja. Di sini kita tinggal tambahkan saja tabel baru, hapus MySQL query string koneksi. Untuk menghapus berarti delete from detail penjualan, titik koma. Ini tinggal tambahkan saja dan variabel hapus. Kita simpan, kita refresh, simpan transaksi, data basi disimpan. Nah, ini datanya otomatis terhapus. Datanya masuk ke tabel penjualan, sementara di
detail penjualan, datanya akan kosong secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk proses simpan transaksinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba di pertemuan video selanjutnya, kita akan membuat laporan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai video ke part 7 ini ya teman-teman. Apabila ada kendala silakan teman-teman beri pertanyaan aja di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.